keep fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I'm loved when I can feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my word, in you I find my identity. Oh, you say I'm loved when I can feel a thing. You say I'm strong when I think I'm weak. And you say I'm held when I am falling short. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Oh, I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God, you have every victory. Oh, you say I'm loved when I can feel a
Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Sebelum memulai kebaktian minggu ini, mohon perhatian untuk warta lisan sebagai berikut. Emmaus Digital Ministry mengundang majelis, pengurus komisi, dan aktivis GKI se-Surabaya untuk mengikuti seminar series Gereja dan Pelayanan Digital yang akan disiarkan secara live di YouTube channel GKI Emmaus Surabaya. Berikut adalah jadwal seminar series. Pada Kamis 13 Agustus 2020 pukul 7 malam akan membahas tentang gereja dan pelayanan digital oleh Tian Yestenia. Pada Kamis 20 Agustus 2020 pukul 7 malam akan membahas tentang generasi senior dan pelayanan digital oleh Pendeta Bambang Wijanto. Dan pada Kamis 27 Agustus 2020 pukul 7 malam akan membahas tentang gereja hybrid oleh Dr. Insinyur Antonius Tanan. Sekian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku
ku kan menyembahmu. Bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali berjumpa dalam ibadah online GKI Emmaus. Mari, dengan penuh sukacita, kita bersama-sama memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyikan pujian Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya. Semesta alam pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengawali ibadah kita dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, 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 Salam sejahtera bagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang menyertai kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan memang adalah bagian dari kehidupan. Namun, saat penderitaan terus menyapa, sangat mungkin seseorang kehilangan pengharapannya. Salah satu pertanyaan yang muncul, apakah memang aku hidup untuk menderita? Realita memang memperlihatkan bahwa yang patah dapat kembali tumbuh dan yang hancur luluh akan terobati. Namun bila itu belum ia alami, ia mungkin masih melihat semua gelap tersembunyi dari dirinya. Oleh sebab itu, penting bagi kita setiap orang untuk tetap bertumpu kepada Tuhan, Sang Sumber Pengharapan, memohon padanya untuk mengajar dirinya tak bersangsi atau takut, melainkan beriman tetap teguh. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau
masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu mengambil waktu sejenak, mengakui di hadapan Tuhan apa saja selama ini kesalahan kita, pelanggaran kita. Kita berdoa. Tuhan, inilah seruan kami, pengakuan kami akan setiap pelanggaran kami. Ketika kami mengalami penderitaan, kami bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan ini terjadi? Dan ketika kami bertanya-tanya, kami belum menemukan jawabannya. Semakin kami bertanya, semakin kami meragukan kasih penyertaan Tuhan. Kami pun mulai jatuh di dalam kurangnya pengharapan kami. Kami kehilangan pengharapan akan kasih Tuhan. Kami meragukan kasih penyertaan Tuhan. Bahkan di saat kami meragukan kasih penyertaan Tuhan, kami mencari jawabannya dengan mengupayakan apa yang menjadi kekuatan, kemampuan kami. Kami bersandar pada kemampuan kami. Bahkan untuk mencari jawaban itu dalam memenuhi kebutuhan kami, kami melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Bapa. Biarlah kami datang kepada kasih pemulihan dari Tuhan, pengampunan dari Tuhan, yang terus mengarahkan kami kembali kepada jalan kebenaran Tuhan. Inilah doa pengakuan dosa kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Amin. Dalam lautan yang kelam terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan mukalisku. Kasih kudus, kasih kudus yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus
Kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar, agungkan namanya. Ku serahkan hidupku bulat kepadanya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang sudah mengakui dosa-dosa kita, mendapatkan berita anugerah, peneguhan dari Tuhan, dari 1 Petrus 2 ayat 19 yang berbunyi demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan bagi kita. Syukur kepada Allah dan salam damai bagi kita semua. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi tahtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Shalom. Selamat berjumpa kembali jemaat GKI Emmaus yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tuhan memberkati kita semua. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita memohon hikmat
dari Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, di tengah-tengah situasi yang belum menentu ini, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan terus memberikan kekuatan kepada kami, penyertaan kepada kami, bahkan kerinduan terus untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, biarlah kesempatan kali ini kami terus mengundang Roh-Mu yang kudus untuk bersama dengan kami, menolong setiap kami, sehingga apa yang kami dengar, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, sungguh-sungguh menguatkan kami, memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami melakukannya untuk kemuliaan Tuhan. Demikian juga dengan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kuduskan dan layakkan segala persiapan yang ada, kiranya Tuhan yang menyempurnakan. Dalam Kristus kami berdoa dan bersyukur, menyambut firman Tuhan. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, bacaan yang ada pada kita dari Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 11. Tapi Bapak Ibu nanti akan membaca sendiri di rumah, dan saya akan membacakan 2 Korintus pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian bacaan kita, demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak saja membaca dan mendengar, tapi melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita berjudul Hidup untuk Menderita. Kita bertanya-tanya ketika penderitaan datang, apakah benar hidup kita ini, kita hadir, kita dilahirkan, kita hidup hanya untuk menderita? Atau memang kita hidup untuk menikmati kebahagiaan, sehingga penderitaan itu kalau bisa, pergilah jauh-jauh. Nah, Bapak Ibu, kita pernah mungkin melihat tulisan ini. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Wah, nikmat sekali kalau dibayangkan. Tidak ada sepertinya kesusahan, tidak ada sepertinya penderitaan sama sekali. Hidup mulus-mulus saja. Hidup penuh dengan kebahagiaan. Hidup penuh dengan kesukacitaan. Siapa yang tidak mau hidup seperti ini? Mungkin banyak di antara kita yang berpikiran dan berharap, wah, kalau boleh,
hidupku seperti ini. Dari sejak muda foya-foya, tua kaya raya, nanti mati tenang saja, masuk surga ada jaminannya. Siapapun menginginkan itu. Nah, tapi Bapak Ibu, inilah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita menginginkan badan kita sehat, kuat, senantiasa. Pikiran kita fresh, bahagia. Hidup kita juga penuh dengan kebahagiaan. Tidak ada penderitaan sedikit pun. Penderitaan itu sepertinya harus dihindari. Anak-anak sekolah, kuliah, susah sedikit. Wah, ya. Sekarang apalagi di zaman pandemi sekarang ini. Sekolah tambah susah. Kita serba online. Serba melakukan segala sesuatunya dari jarak jauh. Dulu ke sekolah, sekarang di rumah saja. Udahlah, ngapain sulit-sulit, ya. Wong sekarang mall sudah dibuka, ya. Tempat-tempat hiburan sudah dibuka, tempat-tempat bekerja sudah dibuka. Kenapa sekolah nggak dibuka aja? Kok tambah sulit-sulit, tambah harus bayar kuota, tambah harus mempersoalkan internet, sinyalnya nggak bagus, banyak alangannya. Lagi enak-enak, sedang belajar online, tiba-tiba putus gara-gara sinyalnya yang tidak bagus. Banyak kendala-kendala. Kalau bisa, yang gampang-gampang sajalah. Kalau bisa, lulusnya cepat. Gak usah lama-lama, gak usah biaya mahal, gak usah nulis skripsi yang menyusahkan. Sepertinya penderitaan harus dihindari. Jauh-jauhlah segala penderitaan daripada kita. Nah, Bapak Ibu, bicara soal penderitaan, kita bisa belajar dari kisah hidup Ayub. Ayub adalah orang yang saleh, tetapi Ayub juga mengalami penderitaan. Mungkin kita bertanya-tanya dalam hati, kok bisa Ayub yang katanya orang saleh itu, kok bisa menderita? Kok bisa mengalami penderitaan yang hebat itu? Mari kita lihat dalam cerita kesaksian Ayub itu, di Ayub pasal 3 ayat 1 sampai 11. Bapak Ibu, kalau kita buka dari Ayub pasal 1, Ayub pasal 2, kita akan melihat bagaimana kisah Ayub yang menderita luar biasa. Tapi sebelumnya, mari kita lihat kesaksian Alkitab yang mengatakan seperti apa hidup saleh Ayub itu. Ayub seorang laki-laki yang hidup di tanah Uz. Ia saleh, ia jujur, ia takut akan Allah, dan menjauhi segala kejahatan. Di hadapan anak-anak Allah termasuk iblis yang baru saja mengelilingi dan menjelajahi bumi, Allah itu mengakui Ayub sebagai hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Bahkan Allah mengatakan, tidak ada seorang pun di bumi seperti dia yang salehnya luar biasa. Ayub pasal 1 ayat 8 mengatakannya. Ayub mengalami penderitaan. Harta bendanya habis. Anak-anaknya dengan cara musibah yang menimpa mereka secara berturut-turut itu semuanya diambil. Anak-anaknya mati. Dan semua itu terjadi atas permintaan iblis yang diizinkan Allah. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa Ayub tidak sekalipun mengutuki Allah karena apa yang menimpanya. Dia berduka luar biasa. Dia kehilangan anak-anaknya. Dia kehilangan hartanya. Tapi Ayub dalam dukanya, dia tidak mengutuki Allah. Dia tidak berdosa atas bibirnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis tidak berhenti sampai di situ. Ketika Tuhan mengatakan Ayub itu orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah, iblis itu mengatakan, iya, dia kan Tuhan berikan semuanya,
Tuhan memberikan berkat-berkat yang berlimpah. Coba kalau diambil semuanya. Maka kali ini iblis juga berkata demikian. Iya, Tuhan kan memagari Ayub. Tidak ada yang bisa menjamah Ayub tanpa seizin Allah. Allah pun mengizinkan iblis untuk melakukan hal yang dianggap iblis bisa membuat Ayub untuk mengutuki Allah. Iblis meminta dan menimpakan kepada Ayub bara yang busuk dari telapak kakinya sampai batu kepalanya. Semua ini lagi-lagi seizin Allah. Ayub menderita luar biasa karena penyakitnya itu. Bara yang membuat luka yang busuk itu, ya, membuat Ayub itu mengambil beling itu dan menggaruk-garuknya. Bahkan teman-temannya sendiri pun sampai tidak mengenali siapa Ayub. Ayub pasal 2 ayat 4-8 mengungkapkan bagaimana derita penyakit Ayub itu. Belum selesai sampai di situ penderitaan Ayub. Ayub juga menderita karena istrinya. Istrinya hadir bukan untuk menguatkannya, namun malah menggugat kesalehannya, mengajaknya untuk mengutuki Allah, dan menyumpahi Ayub untuk mati saja. Ayub pasal 2 ayat 9 mengungkapkan itu. Tapi Ayub mengatakan justru kepada istrinya, "Hai perempuan gila, apakah engkau akan hanya menerima apa yang baik dari Allah, tetapi tidak menerima apa yang tidak baik?" Ayub tidak berbuat dosa terhadap Allah. Sekali lagi, ketika derita itu menimpanya, sakit penyakitnya, bahkan istrinya pun ikut menggugat kesalehan Ayub. Ayub tetap tidak mau mengutuki Allah. Ia tetap teguh, ia beriman bahwa Allah adalah Allah yang mengasihinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah dalam derita ini Ayub tidak berkeluh kesah? Ayub berkeluh kesah. Justru bacaan kita, Ayub pasal 3, ayat 1-11, mengungkapkan keluh kesah Ayub. Di pasal 3 ini justru memperlihatkan Ayub yang karena penderitaannya berkeluh kesah, mengungkapkan semua kegalauannya. Sepertinya Ayub sudah masuk dalam jurang keputusasaan. Sampai ia mengutuki kelahirannya. Untuk apa ia dilahirkan? Untuk apa dia hidup? Hanya karena untuk mengalami penderitaan sajakah? Ayub berkeluh kesah atas penderitaannya ini. Namun, Bapak Ibu, sebagai manusia biasa, kalau kita membayangkan kita mengalami seperti Ayub ini, kita pun juga akan berkeluh kesah. Karena apa? Seolah-olah Tuhan meninggalkan dan membiarkannya. Namun sekali lagi, Ayub tidak sampai mengutuki Allah. Ia akhirnya mampu bangkit dan mencabut semua perkataan keputusasaannya itu. Dia menyesali semuanya. Karena ia percaya pada kuasa Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk memulihkan hidupnya. Nanti kita bisa baca di Ayub pasal 42, ayat 2 dan ayat 6. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tadi melihat Ayub yang mengalami penderitaan, tentu kita bertanya-tanya, untuk apa tujuan dari penderitaan itu? Mengapa penderitaan itu diizinkan Tuhan? Dari apa yang dialami Ayub, dari apa yang sudah dilakukannya, dari apa yang sudah Tuhan benar-benar izinkan terjadinya penderitaan itu, kita bisa mengambil kesimpulan. Tujuan penderitaan itu diizinkan Allah terjadi untuk mengungkapkan kebenaran Allah,
apa yang dinyatakan Allah tentang Ayub adalah terbukti benar. Iblis yang salah. Bahwa Ayub benar orang yang saleh. Dan kesalehannya itu bukan karena dia punya banyak berkat yang diberikan Allah. Tapi kesalehannya sungguh-sungguh kesalehan yang murni, taat, takut akan Allah. Tuduhan iblis kan tadi jelas. Oh, dia saleh karena dia punya segalanya. Engkau berikan semuanya karena engkau menjaganya, Tuhan. Iblis salah. Tuhan benar. Kebenaran Tuhan diungkapkan lewat kisah Ayub ini. Yang kedua, Bapak Ibu, untuk mengungkapkan kemahakuasaan Allah terhadap ciptaannya. Allah yang berkuasa memberi. Dia juga yang berkuasa untuk mengambil. Tapi dia juga yang berkuasa untuk memulihkan. Seperti yang terjadi pada Ayub. Harta bendanya habis. Anak-anaknya mati. Tetapi kemudian semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Semuanya mengungkapkan kemahakuasaan Tuhan. Allah yang berkuasa. Terpujilah Tuhan karena kemahakuasaannya. Lewat penderitaan itu, Ayub melihat kemahakuasaan Allah. Yang ketiga, untuk melihat kemurnian iman Ayub. Tadi kita sudah lihat di yang pertama, bahwa Allah lah yang benar. Iman Ayub benar-benar murni. Kesalehannya benar-benar murni. Bukan karena dia punya segalanya. Ketika semua itu diambil, dia tidak mengutuki Allah. Tetapi malah sebaliknya kita lihat. Beda dengan istri Ayub. Ketika Ayub memiliki segalanya, dia bersama-sama dengan Ayub. Tapi ketika Ayub tidak memiliki segalanya, sudah apa yang menimpanya sudah semua membuatnya habis. Membuat harta bendanya habis, anak-anaknya mati, sakit yang dideritanya. Malah istri Ayub menyuruh Ayub untuk mengutuki Allahnya. Dan menyuruh Ayub mati sajalah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat bagaimana kemurnian dari iman atau kesalehan Ayub itu. Yang keempat, Bapak Ibu, tujuan adanya penderitaan itu untuk mengungkapkan bahwa manusia itu butuh pertolongan Tuhan. Apapun yang terjadi itu seizin Tuhan, maka bersandarlah dan berpengharapanlah kepada Tuhan. Siapa yang menyangka pandemi COVID ini bisa terjadi sampai sejauh ini? Kita mengira cuma 1 bulan lah, 2 bulan lah, maka kita akan bisa keluar dari masalah ini, dari pandemi ini. Tetapi ternyata sampai berbulan-bulan, sampai di bulan Agustus ini pun, Surabaya masih tinggi angka pandemi COVID-nya. Orang yang terserang pandemi COVID itu, yang mengidap penyakit COVID itu, bertambah banyak. Rumah sakit penuh sesak. Belum lagi yang isolasi mandiri. Siapa yang menyangka? Dan disinilah kita diingatkan, kita butuh Tuhan. Hanya Tuhanlah tempat sandaran kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau tadi kita bicara soal Ayub, kita akan melihat bacaan kita yang kedua, yaitu kisah dari Paulus. Penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk menjadi alarm agar tidak meninggikan diri, agar tidak sombong. Allah menghadirkan duri dalam daging yang dihadapi Paulus untuk menjadi pengingat bagi dirinya supaya dia tidak sombong. Siapa yang nggak kenal Paulus? Siapa yang tidak tahu seperti apa pelayanannya? Tulisan-tulisannya yang kita baca di Alkitab, bahkan penglihatan atau penyataan yang luar biasa
yang pernah dialaminya. Paulus di 2 Korintus 12 ayat 2-5 menyaksikan bagaimana dia melihat ada orang naik ke surga. Penglihatan yang membuatnya tidak mau bermegah diri. Dan oleh karena hebatnya pekerjaan Paulus di dalam Tuhan, dia bisa menjadi sombong. Tapi Tuhan memberikan alarm kepada Paulus, diberikan duri dalam daging, dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa itu duri dalam daging yang diungkapkan Paulus? Memang tidak jelas apa itu duri dalam daging yang dialaminya. Duri dalam daging, banyak penafsir mengatakan itu sebuah penyakit mata yang membuatnya matanya seperti mau keluar, sakit sekali. Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari mengungkapkan itu sebuah penyakit. Tapi banyak penafsir mengatakan mungkin itu penderitaannya, kesusahannya di dalam melayani Tuhan. Tapi apapun itu, kita melihat bagaimana Rasul Paulus, rasul yang terhebat, rasul yang karyanya luar biasa, diizinkan Tuhan, ada seorang utusan iblis menggocoh dia. Menggocoh itu adalah memukul berulang-ulang sampai itu terasa mengganggu bagi Paulus. Oleh karena itu Paulus berseru kepada Tuhan. 3 kali dia berseru pada Tuhan. 3 kali dia menyatakan bagaimana kiranya duri itu biar dicabut dari dirinya. Supaya semua itu bisa membuat dia kembali nyaman. Tetapi apa yang terjadi, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Seruan Paulus itu, seruan doa Paulus itu 3 kali dijawab Tuhan. Tidak seperti yang diharapkan Paulus. Seruan Paulus supaya penderitaannya segera berakhir bisa aja dengan alasan yang sangat rohani, supaya pelayanan jangan terganggu. Namun dijawab Tuhan bukan seperti yang diinginkannya. Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jawaban Tuhan ini mengingatkan Paulus untuk terus bermegah justru dalam kelemahannya. Kasih karunia Tuhan, yaitu keselamatan itu sudah cukup baginya. Bahkan penyertaan Tuhan selama ini sudah cukup baginya. Tak ada yang kurang lagi dirasa oleh Paulus. Apa yang Tuhan perbuat cukup baginya. Jawaban Tuhan itu tadi tidak membuat Paulus kecewa. Paulus punya alasan untuk kecewa. Dia bisa saja merasa berjasa besar dalam pelayanan Tuhan. Dengan jawaban Tuhan itu harusnya dia kecewa. Namun Paulus tetap berkarya dalam kelemahannya dengan terus mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatannya. Mungkin saja ketika kita saat ini merasa bahwa ada duri dalam daging dalam kehidupan kita, sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, usaha yang tidak kunjung keluar dari persoalan, dari kesulitan, masih saja lambat atau malah mengalami kerugian, atau persoalan dalam keluarga yang tidak selesai-selesai, bahkan bertambah ruwet, kita bisa saja kecewa kepada Tuhan, protes kepada Tuhan. Aku sudah pelayanan yang luar biasa selama ini Tuhan. Aku sudah mengorbankan hidupku selama ini. Bisa saja kita kecewa kepada Tuhan. Tetapi Paulus tidak. Apa yang sudah dilakukannya tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih Tuhan kepadanya. Paulus menerima semuanya. Bahkan dia mengakui di dalam kelemahanlah dia justru merasakan kuasa Tuhan yang sempurna bekerja
di dalam dirinya. Bapak Ibu, kalau kita terus di dalam banyak berkat, terus menikmati banyak kebahagiaan, maka kita kadang-kadang kurang merasakan kuasa Tuhan bekerja secara sempurna dalam diri kita. Kuasa Tuhan sempurna, tetapi kita kurang merasakan kesempurnaan itu karena hidup kita baik-baik saja. Tetapi ketika di dalam persoalan, di dalam penderitaan, disitulah kita merasakan bagaimana tangan Tuhan menolong kita, mengangkat kita dari keterpurukan, dan memulihkan kehidupan kita. Disitulah kita merasakan kuasa Tuhan itu secara sempurna. Di dalam kelemahan, Paulus mengatakan, justru disitulah aku merasakan kuasa Tuhan yang sempurna. Hidup itu untuk merasakan kuasa Tuhan secara sempurna. Bapak Ibu, kita kembali lagi mengingat situasi kita. Pandemi COVID-19 membuat banyak orang sakit, membuat banyak orang menderita secara fisik, membuat banyak orang menderita secara ekonomi, kesulitan secara ekonomi, dalam berusaha, berkarya, bahkan bersekolah. Tetapi mari kita berseru kepada Tuhan. Paulus berseru kepada Tuhan. Ayub juga berkeluh kesah kepada Tuhan. Nyatakanlah semuanya kepada Tuhan dengan tidak jemu-jemu. Dan maka kita akan menikmati bagaimana kuasa dan kasih karunia Tuhan itu di dalam kelemahan kita. Bersandarlah dan berpengharapanlah terus pada Tuhan dan nikmati kuasanya yang bekerja secara sempurna di dalam setiap kelemahanmu. Penderitaan boleh saja terjadi dalam hidup kita, tetapi semua itu diizinkan Tuhan supaya kita benar-benar menikmati kuasa Tuhan secara sempurna. Kesimpulannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dari kisah Ayub, dari kisah Paulus yang dalam kelemahannya itu, apapun yang menimpamu, apakah itu berkat yang melimpah, ataupun penderitaan berat yang bertubi-tubi, ingatlah, semua itu seizin Tuhan. Dalam berkat yang tercurah melimpah itu, maupun penderitaan yang bertubi-tubi itu, ada maksud dan kehendak Tuhan yang dinyatakan. Dan biarlah kita yang mengalaminya tetap terus bersuka cita untuk menyatakan kemuliaan Tuhan lewat penderitaan yang kita alami itu. Jangan merasa sempurna, sudah hidup saleh, sudah pelayanan yang hebat, namun akhirnya kecewa karena ada penderitaan. Teruslah berkarya dengan mengandalkan kekuatan dari Tuhan. Banyak orang-orang percaya yang dulu hidupnya begitu saleh, tekun, dan percaya akan firman Tuhan. Tetapi ketika penderitaan, malah berbalik, murtad, tidak percaya lagi pada Tuhan. Nggak Tuhan-Tuhanan lah, nggak pakai iman-imanan lah, nggak pakai Tuhan, nggak paten. Hati-hati Bapak Ibu. Apa yang dialami Ayub, apa yang dialami Paulus, itu mengungkapkan bagaimana kita hidup terus, hidup saleh, bukan karena apa yang ada pada kita. Justru kemurnian iman dan kesalihan kita bisa teruji di sana, bisa terungkap di sana. Sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Bukan karena ada apa-apanya, tapi karena apa adanya. Karena kasih karunia Tuhan sungguh cukup bagi kita. Kita yang sudah diselamatkan, kita yang hina ini, kita yang gak ada apa-apanya ini, Tuhan layakkan menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup berkelimpahan berkat ataupun berpenderitaan adalah bagian dari kasih karunia Tuhan
yang cukup bagi kita untuk merasakan kasih Tuhan yang sempurna. Jadi, hidup itu bukan untuk menderita, tapi untuk memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Tuhan beserta kita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita yang akan diakhiri nanti dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, Tuhan terus memberkati kami, dan sebagai orang yang terberkati, kami juga akan memberkati banyak orang dengan menjadi pendoa syafaat bagi saudara-saudara kami, bagi gereja kami, bagi bangsa kami. Kami berdoa Bapa kepada bangsa dan negara kami. Tuhan yang terus menolong bangsa dan negara kami, seluruh rakyat Indonesia, untuk keluar dari persoalan pandemi COVID-19 ini. Berkati pemerintah bangsa kami, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, beserta juga para menteri yang ada. Tuhan, pimpinan dari tingkat pusat sampai daerah, kiranya juga Tuhan pimpin, Tuhan berikan hikmat, sehingga bisa menyelesaikan persoalan pandemi ini dengan setiap krisis yang mengiringinya, sehingga bangsa kami bisa kembali untuk menjadi pemenang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Satukan bangsa kami dalam kesatuan hati, sehingga bersama-sama dengan hikmat Tuhan, kami mendapat
memberikan banyak petunjuk, banyak hal yang memampukan bangsa kami menyelesaikan persoalan ini. Demikian juga dengan pemerintah kota kami Surabaya, Bu Risma beserta jajarannya, dan seluruh rakyat warga kota Surabaya. Biarlah kami bisa bersatu hati untuk bersama-sama berjuang, bersama-sama berkorban, bersama-sama mengutamakan kepentingan orang banyak dalam penyelesaian masalah ini. Dengan tim medis yang ada, Tuhan juga berkati mereka, sehingga mereka dengan hikmat dari Tuhan, penuh semangat bekerja melayani, menyelesaikan persoalan pandemi ini. Kami juga berdoa Bapa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun. Biarlah Tuhan pakai untuk menyatakan kehendak Tuhan. Ketika kami hanya bisa beribadah dengan jarak jauh, dengan cara online, belum bisa bergereja dan beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja. Biarlah Tuhan memberikan kami kesabaran, memberikan kami terus sukacita dan kerinduan, bahwa kami masih bisa tetap beribadah, walaupun dengan jarak jauh. Kami tetap punya kerinduan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk bersekutu dengan sesama kami lewat cara-cara yang Tuhan sediakan, lewat aplikasi di internet yang Tuhan bisa berikan petunjuknya bagi kami dan kami bisa gunakan sebaik-baiknya. Berkati gereja-gereja Tuhan, termasuk GKI Emmaus, bersama dengan para pendetanya, bersama juga dengan setiap hamba-hamba Tuhan lainnya, para majelis, para pengurus komisi, bahkan seluruh jemaat dalam setiap pergumulan-pergumulan akan persekutuan, pelayanan kesaksian. Biarlah semuanya dapat dikerjakan dengan baik dan terus dilakukan seturut kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat yang dalam pergumulan sakit penyakitnya karena COVID-19 atau karena penyakit-penyakit lain, dalam kelemahan tubuh, dalam usia yang semakin lanjut. Kami percayakan semuanya dalam tangan kasih kesembuhan Tuhan. Kesembuhan yang sempurnalah ada pada mereka, sehingga mereka terus juga berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang ada, dalam setiap upaya usaha pekerjaannya. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, sehingga semuanya juga bisa mencukupkan kebutuhan setiap jemaat yang ada. Dalam setiap kehidupan keluarga, Tuhan terus hadirkan kasih yang merukunkan setiap keluarga demi keluarga. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka, ketika mereka melakukan pendidikan jarak jauh hanya di rumah saja, mereka bisa terus melakukan aktivitas pendidikannya untuk mempersiapkan masa depannya. Berikan kesabaran kepada anak-anak kami, berikan juga kerajinan dan kecerdasan kepada mereka, sehingga mereka juga bisa menyelesaikan pendidikan mereka tepat waktu dengan prestasi yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Tuhan akan menolong setiap kami, asalkan kami terus bersandar, berpegang pada tangan kasih Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita bersama-sama memberikan persembahan kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui rekening BCA dengan nomor rekening 472204x17. Bagi jemaat yang tidak dapat melakukan transfer, maka persembahan dapat dikumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian dipersembahkan di kebaktian di gereja bila keadaan sudah pulih kembali. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan khusus seperti perpuluhan, harap mencantumkan keterangan di kolom berita perpuluhan. Nats persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur kepada Dia, Allah Bapa kita. Mari bersama-sama kita naikkan pujian persembahan kita. Tuhan, ambil hidupku. Tuhan, ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami, apapun kondisinya. Kami tahu Bapa bahwa semua yang kami miliki saat ini, semuanya datang daripada-Mu. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami telah mengumpulkan persembahan kami dengan segenap kerelaan hati kami Bapa. Kami berdoa Bapa agar persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum bagi-Mu. Dan terlebih dari itu Bapa, kami mau mempersembahkan hidup kami. Pakailah hidup kami Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia
kuasa darah kudus, semoga yang masih sanksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali dalam aktivitas kita masing-masing. Teruslah hidup takut akan Tuhan, sekalipun penderitaan datang. Yakinlah itu semua seizin Tuhan, dan yakinlah akan penyertaan Tuhan. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan pergilah menjalani kehidupan dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Nya. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus bersaksi di dunia tentang kuasa darah kudus, semoga yang masih sanksi terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah,